Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di The Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, aku bawa kabar baik dan juga kabar buruk ya. Jadi per video ini dibuat tanggal 21 November 2024, Bitcoin mencapai all time high baru di kisaran level 94.100 something. Pergerakan Bitcoin sangat impulsif ditunjang oleh volume perdagangan yang meningkat, smart money yang sangat bagus. Ya, dari beberapa market lain, ya, US indeks dolar itu masih mengalami tren peningkatan untuk perdagangan kemarin. Di saat yang sama, emas juga mulai retracement, ya. Sebelumnya dia mendapatkan tekanan jual yang signifikan. Gold mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Nah, S&P 500 sudah mulai menunjukkan indikasi bakalan koreksi. Kalau kita lihat dari aliran dana, sebenarnya ini mengarah kepada penurunan dari dolar, ya. Emas juga smart money-nya jauh sudah turun. Sementara S&P 500 masih cukup tangguh dan kemungkinan sih masih akan berpeluang untuk koreksi. Tapi kalau Bitcoin itu sangat-sangat bagus trennya, smart money banyak sekali melakukan aktivitas di pasar Bitcoin. BTC Dominance mengalami tren rally dan impact dari semua itu adalah teman-teman bisa lihat sendiri di mana altcoin kemarin dibantai ya. Meme token yang sebelumnya menjadi trending mengalami kenaikan yang signifikan sudah mulai mengalami koreksi yang lumayan dalam. Hanya ada beberapa saja altcoin yang berhasil survive kayak XLM, kemudian Cardano ya masih bisa naik sampai 4%. Kemudian token Leo, Creo, dan beberapa koin yang lain. Jadi sedikit sekali altcoin yang mampu survive dalam kondisi seperti ini. BTC Dominance by the way sempat naik sampai 4%. Ini adalah sangat signifikan. Kalau kita melihat dari probability-nya sebenarnya kemarin dari BTC Dominance itu ada pola dead cat bounce ya, yang mana ini merupakan sebuah pola yang biasanya akan mengarahkan kepada fase volatilitas ya, yang at the end biasanya volume perdagangannya akan turun dan akan mengarah kepada koreksi. Cuman kemarin sepertinya market lumayan FOMO karena ada beberapa sentimen, khususnya terhadap Bitcoin yang memang sangat-sangat diunggulkan dengan posisi saat ini. Kemenangan Trump itu membawa atmosfer yang lebih baik untuk market, khususnya Bitcoin saat ini yang menjadi prioritas dari banyak investor-investor besar untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi altcoin sementara belum menjadi pilihan ternyata dan kemarin itu ada ya bisa dibilang dump yang lumayan dalam untuk beberapa altcoin. Gitu. Jadi Hedera Habar yang kemarin sudah naik sempat tinggi ya. Kemudian Algorand, lalu ada Ondo Finance sempat mengalami kenaikan ke 16.000 dan sekarang kita bisa melihat koreksi yang cukup besar terjadi pada altcoin. Gitu. Jadi secara fear and greed masih dalam posisi extreme greed meskipun sudah turun dari poin 90 ke poin 83, tapi ya tetap aja masih extreme greed. Posisi extreme greed biasanya akan mengarahkan banyak sekali orang-orang yang sudah profit akan melakukan taking profit terlebih dahulu. Oh ya, di bulan November ini akan ada banyak juga perilisan data laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan di kuartal ketiga 2024 ini. Jadi kalau teman-teman invest di saham biasanya bulan-bulan Oktober, November itu cenderung masih banyak perusahaan-perusahaan yang akan membagikan laporan keuangannya dan diantisipasi biasanya oleh para pelaku pasar di market saham. That's why kalau kita melihat dari S&P 500 sendiri sebenarnya sedang koreksi. Ya, berarti ini ada indikasi nih dari apa namanya investor-investor besar di Amerika Serikat ini mengantisipasi tentang laporan keuangan yang buruk dan juga hal-hal yang menyangkut dengan sentimen negatif lainnya. Tuh, jadi ya masih akan ada koreksi untuk S&P 500 dan ini kemungkinan akan memberikan impact juga untuk banyak sektor altcoin. Karena kan altcoin ini identik seperti saham ya, teman-teman. Itu. Beberapa perusahaan kripto pun yang memang sudah diaudit biasanya juga akan melaporkan laporan keuangan mereka untuk kuartal ketiga.
Itu biasanya kita bisa cari datanya di Messari ya, dan menurut saya ini adalah sebuah antisipasi yang berpotensi dilakukan juga oleh banyak investor khususnya pada altcoin. Sementara Bitcoin kan bukan perusahaan. Bitcoin murni terdesentral dan ya tidak ada laporan keuangan, teman-teman. Jadi itulah kenapa pergerakan Bitcoin kemungkinan ya masih dalam posisi yang sangat tangguh sampai saat ini. Di samping memang ada berita-berita bagus lainnya. Itu jadi kondisi pasar so far ya seperti itu, teman-teman. Bitcoin lebih mendominasi. Untuk perdagangan kemarin kita sudah dapat beberapa sentimen data, ada data CPI dan juga PPI dari Inggris. Hasilnya adalah inflasi CPI secara year on year mengalami kenaikan dari sebelumnya 1,7 menjadi 2,3%. Rata-rata sih dari beberapa negara ya itu mengalami kenaikan ya, kecuali Uni Eropa kemarin yang bertahan inflasinya. Inggris sudah mulai naik, mungkin perekonomian di sana juga sudah mulai growth. Indonesia juga mempertahankan suku bunganya di 6% kemarin ya. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data. Ada initial jobless claim, data yang sangat penting jam 8:30 malam nanti. Kemudian juga ada Philadelphia Fed Manufacturing. Ini data mungkin akan memberikan impact yang lumayan juga untuk dolar. Kemudian juga ada penjualan rumah lama. Itu sih beberapa sentimen yang akan kita temukan di perdagangan hari Kamis ini. Ya, minggu ini nggak akan terlalu gimana-gimana untuk sentimen pasarnya. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu. Jadi teman-teman, di Get.io itu ada startup ya. Jadi ini adalah menu di mana teman-teman bisa mengklaim token-token startup secara gratis. Contohnya ada token bernama Sender AI. Ya, syaratnya kalau teman-teman pengen ikutan bisa hold GT token, Get token gitu, minimal 10. Kemudian teman-teman bisa dapetin token startup secara gratis di sini. Jadi masuk ke menu ini, bunga, kemudian pilih startup. Kalau di aplikasi itu masuk ke menu profile, kemudian di sana ada menu startup. Klik yang menu startup akan dialihkan ke halaman ini. Kemudian teman-teman tinggal klaim aja token-token ini secara gratis. Ada XFI, ada Double V, AIFU, dan juga ada MemFi yang bisa teman-teman dapetin dengan gratis. Hanya hold aset berupa GT token saja. Itu cara klaimnya, klik yang claim all. Selesai, teman-teman. Nanti token-token ini sebagian jumlahnya itu akan masuk langsung ke wallet pribadi kalian. Tuh. Nah, ini buat yang pengen klaim manual, hold GT and subscribe. Nah, kita sudah selesaikan. Kita akan dapat nanti tokennya masuk ke wallet kita. Kemudian teman-teman juga bisa ikutin startup mining. Nah, di sini ada banyak sekali token-token yang bisa teman-teman dapetin dengan melakukan staking. Contohnya kalau teman-teman pengen dapetin token-token seperti, nah ini ada beberapa token ya, kayak Nikola Tesla bikin token. Ya, ini adalah semacam meme token lah, teman-teman. Itu caranya gampang, teman-teman tinggal hold Bitcoin, kemudian staking di BTC Pool. Staking Bitcoin kalian, kemudian teman-teman bisa mendapatkan token dengan hadiah ya, dengan hadiah token Niko. Itu hadiahnya itu ada sekitar 700.000 dengan staking 10 hari. Ada juga beberapa token lain kayak CLND, kemudian MPL, lalu AAX dan lain sebagainya. Itu. Jadi buat yang mau dapat token-token ini silakan masuk ke halaman airdrop dari Get.io. Oke, kita akan lihat beberapa berita yang ada pada pasar. Hari kemarin lumayan banyak sentimen yang berbau politik ya. Pertama ada Donald Trump Media. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh Donald Trump. Hampir membeli perusahaan cryptocurrency ya, Beckett di Galaxy New York Exchange, teman-teman. Terus kalau kita lihat juga Bitcoin berada di titik tertingginya waktu kemarin. Jadi ada spekulasi nih terkait dengan salah satu perusahaan dari Donald Trump yang pengen melakukan akuisisi terhadap perusahaan BKTT ya. Dan ini bikin harga Bitcoin kemarin mengalami kenaikan. Kenapa? Ya karena Donald Trump akan memimpin Amerika Serikat kurang lebih 4 tahun ke depan. Dan di Amerika Serikat boleh yang namanya presiden punya saham di perusahaan. Otomatis ketika Donald Trump
maju, ya kan, dia akan melakukan strategi yang akan mendukung usaha-usaha yang dia punya, ya kan. Itu manusiawi lah teman-teman, nggak mungkin kita punya kekuasaan, ya kan, apalagi dari regulasi mengizinkan ya presiden untuk punya saham, ya otomatis akan kita cari kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang kita punya. Nah, kripto itu menjadi salah satu apa namanya, bahan kampanye lah dari Donald Trump, dan ini bikin dia tentu saja akan mencari cara untuk mendapatkan atau memaksimalkan kesempatannya menjabat selama 4 tahun ini untuk mendukung saham-saham yang dia miliki untuk growth. Kemarin juga ada pembahasan tentang Trump bertemu dengan CEO platform kripto Coinbase ya. Dia bertemu dengan CEO dari Brian Armstrong, dan tentu saja pembahasannya ini tertutup. Kita belum dapat sampai saat ini apa bisikan yang resmi, teman-teman, atau kita belum dapat tentang mereka bicarain apa. Tapi berbagai media mengatakan ini mengarah kepada pembahasan tentang regulasi. Kemudian juga ada topik tentang bagaimana Donald Trump bisa melakukan rencana awal mereka untuk menjadikan Bitcoin sebagai reserve. Karena Coinbase mau nggak mau dia punya custody, dia juga punya exchange. Jadi bisa sangat-sangat mendukung nih. Ya, Coinbase ini adalah crypto exchange-nya Amerika Serikat. Itu jadi otomatis dia akan mencari masukan dari Coinbase. Itu. Jadi sentimennya cukup berbau politis. Kemudian juga ada Michael Saylor dikabarkan bertemu dengan petinggi Microsoft. Microsoft ini teman-teman tahu perusahaan software, dan dia berencana untuk melakukan pembelian juga sama Bitcoin, menjadikan Bitcoin sebagai cadangan aset milik dari Microsoft. Kalau ini approve, kalau terjadi, ini akan bisa meningkatkan tingkat FOMO dari banyak perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat untuk ke-trigger beli Bitcoin. Ya, MicroStrategy udah rencana nih untuk pengen mengakuisisi Bitcoin. Kemarin dia ketemu Michael Saylor juga untuk membicarakan hal tersebut. Gitu. Jadi minta petuah ya dari Michael Saylor yang sudah melakukan akuisisi Bitcoin lebih awal, sehingga kemarin aku perhatikan sahamnya naik 400%. Ngeri banget. Kemudian Ethereum derivative market signal unstoppable bullish momentum. Kita lihat dari data ini. Ya, saat ini Ethereum diprediksi dari derivative market itu mengalami lonjakan trading volume, teman-teman. Dan ini bisa menjadi sebuah indikasi minat dari investor terhadap Ethereum meningkat ya, meskipun ini bukan di market spot, jadi tidak akan langsung berkorelasi positif sama pergerakan harga Ethereum. Ini semua di market derivatif, teman-teman. Yang dominan pasang long katanya increase atau meningkat, dan ini bisa menjadi salah satu poin awal yang bagus. Cuman kalau kita melihat dari realita pasar, Ethereum kemarin nyungsep ya ke 3071, 1% sih turunnya. Tapi lumayan strong sih dibandingkan dengan altcoin yang rata-rata berdarah sampai di atas 5%. Itu semoga sih ini indikasi awal untuk kita bisa melihat alt season, teman-teman. Itu balik lagi ke berita-berita politik ya. Trump said consider crypto lawyer Teresa Guillen ya untuk menjadi pemimpin SEC. Nah, sekarang pencarian tentang siapa yang akan menggantikan Gary Gensler sedang dilakukan oleh Donald Trump. Sudah banyak sekali kandidat ya. Kandidatnya banyak banget, mulai dari petinggi crypto exchange, lawyer, ya sampai ya petinggi-petinggi dari institusi besar lainnya. Itu juga masuk ke dalam nominasi. Dan kalau kita melihat dari sini sebenarnya ini bakalan menarik, karena sebagian besar kandidat yang dipilih ya, yang dipilih atau yang menjadi calon ini rata-rata sangat-sangat pro terhadap kripto. Jadi ini bisa menjadi good point untuk sebuah regulasi yang lebih baik khususnya untuk altcoin untuk Amerika Serikat. Ingat ini perspektifnya mid term to long term. Jadi mungkin impact jangka pendeknya nggak akan terlalu terasa. Tapi kalau kita melihat beberapa bulan ke depan atau beberapa tahun ke depan, kemungkinan kita akan bisa melihat skala besarnya seperti apa. Karena ini masih dalam retorika, teman-teman. Belum sebuah eksekusi ya. Artinya ini bisa dibilang menjadi sebuah rumor saja. Rumor, oh ini akan maju, ini akan maju, Donald Trump akan begini dan begitu. Tapi secara realitanya kan Donald Trump belum menjabat. Jadi untuk dia take action, untuk dia melakukan eksekusi saat ini belum bisa.
gitu. Sementara ini yang berhembus ini hanya rumor-rumor gitu, guys. Erik Bakulnas kemarin melihat ya tentang transaksi di Bitcoin option. Jadi Bitcoin option dari BlackRock kemarin sudah bisa diperdagangkan dan dia melihat ada sekitar 1,9 miliar US dollar yang ditradingkan di option. Dan ini gede banget teman-teman. Jadi IBIT dari BlackRock ya itu sudah bisa atau sudah mendapatkan approval terkait dengan perdagangan Bitcoin ETF option kemarin dan volume transaksinya langsung tinggi. Grayscale kayaknya nggak mau ketinggalan. Tumben nih, biasanya yang duluan itu Grayscale ya. Sekarang Grayscale kayaknya ngikutin BlackRock. Grayscale Bitcoin ETF option to begin trading tomorrow akan diperdagangkan untuk besok. Berarti kalau berita ini muncul di 20 November, harusnya hari ini waktu Amerika Serikat itu bakalan ada trading dari Bitcoin option dari Grayscale. Bitcoin ETF option ya. Menarik, semoga nggak ngedam marketnya. Jadi sebenarnya sih kalau opini saya ya, ada produk-produk baru kayak produk Bitcoin ETF option, futures, itu bikin aliran dana dari pasar itu masuk ke market derivatif. Market derivatif tidak punya kendali terhadap pergerakan harga. Jadi kalau harga Bitcoin mau naik ya tradingnya harus di market spot. Itu. Jadi kalau makin banyak embel-embel seperti option, futures, ya minat investor uangnya terbelah ke market derivatif juga. Otomatis bisa jadi volume transaksi di spot itu bakal menurun. Tapi ya kita nggak bisa melarang hal tersebut, teman-teman. Jadi ya itu plus minusnya sih dari adanya produk-produk derivatif seperti option, futures, dan produk-produk margin lainnya. Lalu berita yang lain datang dari Switzerland, base 21 share ya, add staking to Ethereum Core ETP. Jadi ini adalah produk terbaru yang akan diluncurkan oleh 21 share terkait dengan Ethereum Core ETP yang nanti akan bisa di staking. Kabarnya sih untuk yield-nya itu ada di kisaran 3%-an ya untuk Ethereum Ethereum ETP yang nanti bisa diperdagangkan untuk kawasan Uni Eropa. Itu fees-nya masih di kisaran 0,21% untuk biaya pajaknya. Kita lihat dari data Soso Value. Kemarin ada lonjakan lumayan banyak dari volume transaksi di Bitcoin Spot ETF. Ya, ada sekitar 837 juta US dollar yang masuk, teman-teman. Ini menunjukkan indikasi yang masih positif untuk market Bitcoin ya. Bitcoin ETF terutama. Minat dari investor masih belum habis. Terus mengalami akumulasi. Kalau kita lihat dari US, ya Ethereum Spot ETF kemarin justru mendapatkan arus keluar. Oke, dari data ini kita bisa melihat memang dominasi Bitcoin masih terjadi sampai saat ini. Kemudian juga salah satu jaringan DEX dari Solana, Redium, itu kemarin mendapatkan lonjakan volume perdagangan yang signifikan. Teman-teman, banyak sekali investor yang mulai memperdagangkan ya token-token under Solana. Gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih meme token atau mungkin token-token lain yang ada di Redium ya sepertinya akan mendapatkan inflow yang lumayan bagus. Kedepannya ya, ini bakalan bisa menjadi sentimen bagus untuk Solana ke depannya. Ada Redium, ada Jito yang memimpin, yang sama-sama juga running di jaringan Solana. Dan ini sudah outperform daripada Ethereum. Jaringan Ethereum kayak mati suri lah belakangan ini. Teman-teman, kalah saing sama jaringan dari Solana. Oke, itu dari beberapa sentimen pasar. Kita lihat gimana kondisi dari Bitcoin ya. Jadi singkat aja, Bitcoin overall strong, kemarin dia memang rally dan sekarang lanjut rally dan sepertinya masih bakalan lanjut dalam tren bullishnya. Saat ini tren belum putus, Bitcoin sempat konsolidasi sebentar kemarin di kisaran 90.000 dan sekarang berpeluang untuk kembali menguat. Next target saya adalah 110.000 untuk Bitcoin. Volume transaksinya bagus, smart money bagus, MACD masih mengindikasikan indikasi positif. Bitcoin belum ada indikasi pembalikan arah dari candle time frame daily.
Jadi view saya pribadi terhadap Bitcoin ini masih bakalan positif. Ya, positif-positif tapi BTC dominance nggak ketulungan, rally terus. Ya, altcoin bengong lihat pergerakan Bitcoin yang naik. Jadi dominasi saat ini memang masih pada Bitcoin dan sepertinya untuk altcoin ini masih akan dikasih koreksi. Akan dikasih momentum untuk dapetin barang lagi nih untuk para investor ya. Investor-investor di altcoin gitu. Jadi kita masih menunggu sih sebenarnya. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin pada market, apalagi ketika fase bull run. Tinggal momentum aja yang kita masih belum tahu kapan altcoin mengalami kenaikan. Itu ya time frame daily bagus. Kalau weekly time frame jelas ini bullish ya. Jelas banget ini bullish dan sementara ini belum patah trennya. Kita berada di tanggal 21 minggu ketiga bulan November. Itu berarti bentar lagi akan ada closing time frame monthly ya sampai tanggal 1 Desember nanti. Jadi saya rasa masih akan berpeluang untuk lanjut untuk pergerakan dari Bitcoin. Itu sih sementara ini buat pasar. Saya nggak terlalu bisa komen banyak ya. Kita masih banyak sekali sentimen-sentimen dan juga narasi yang cenderung masih abu-abu terkait dengan rumor-rumor yang ada pada pasar. Ya, entah itu yang berbau politik atau yang berbau ekonomi. Jadi saya rasa semuanya bisa sangat-sangat tidak pasti, teman-teman. Bahkan ketika pergerakan BTC dominance yang terus mengalami rally seperti ini pun tiba-tiba juga bisa drop gitu. Jadi buat saya, buat teman-teman ada yang pegang altcoin sementara ini mungkin merasa panik. Ya, saya rasa masih harus ya bersabar melihat volatilitas yang terjadi sama pasar seperti ini, terutama untuk altcoin. Karena minat dari investor saat ini masih belum mengarah ke sana. Ya, paling untuk trading-trading jangka pendek doang gitu. Jadi altcoin sementara ini masih mendapatkan tekanan karena memang outflow yang terjadi pada altcoin dan investor cenderung berfokus pada Bitcoin. Ya gitu aja paling buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, silakan langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.